Just never been a very good flyer. My husband. Turn to your seat and fasten your seatbelts. It's gonna be over. Oh, you gotta be kidding me. Assalamualaikum Rebahaners dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan merekap sebuah alur film serial televisi terbaik dengan judul Lost rilisan tahun 2004. Lost adalah serial terlaris di Amerika Serikat dan sangat-sangat populer dengan tema yang menarik berlatar di sebuah pulau misterius. Serial TV ini dibuat oleh kakek saya yaitu J.J. Abrams, diperankan oleh Meadow Fox sebagai Jack, Lily sebagai Kate, Emily sebagai Claire. Selain pemain yang saya sebutin barusan, tentu masih banyak pemain lainnya yang ikut ambil alih dalam film ini. Film ini mempunyai 6 season dan masing-masing seasonnya ada sisi menarik yang berada di dalamnya. Yaudah, tanpa banyak spoiler nggak jelas, langsung saja kita ke alur filmnya. Film berfokus berlatar di sebuah pulau yang sangat misterius dengan hutan belantaranya yang luas dan itu-itu aja. Dengan memperlihatkan seseorang pria bernama Jack mengetahui rekan yang lainnya sedang dalam kesulitan pasca jatuh dari pesawat, ia pun langsung berlari sekuat tenaga dan sedikit menguras adrenalin. Benar saja, sesampainya di pinggir pantai, keadaan pun sudah sangat kacau tak karuan dan masing-masing dari mereka semua sibuk menyelamatkan dirinya dan bahkan ada keluarganya. Melihat salah seorang ada yang terjepit kakinya oleh puing-puing pesawat, tanpa berpikir panjang, Jack pun langsung menyuruh yang lainnya untuk bergotong royong mengangkatnya. Sesaat setelah itu, dari kejauhan, terlihat seorang wanita hamil tengah mengalami kontraksi. Melihat hal itu, Jack menyuruhnya agar tetap santuy dan jangan panik. Hingga tiba-tiba saja, seseorang pun tertarik baling-baling pesawat hingga menimbulkan ledakan yang cukup amat besar. Kemudian, si Jack menyuruh si pria berbadan gemuk bernama Hurley untuk menjaga si wanita hamil tersebut yang bernama Claire. Kemudian, ia langsung bergegas menyelamatkan korban lainnya bernama Rose yang tengah mengalami luka di bagian kepalanya. Di situ, ia menyuruh si pemuda bernama Boone untuk mengambil sesuatu. Tak lama kemudian, terlihat dari kejauhan sayap pesawat yang sebentar lagi akan jatuh. Tanpa berpikir panjang, Jack pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan si Hurley serta si Claire dan menjadi pahlawan. Dengan berat hati, ia pun mengambil sesuatu dari salah satu koper si korban selamat dan langsung pergi meninggalkan TKP. Saat tengah mengecek kondisi lukanya yang berada di badannya, sesaat setelah itu, Kate pun datang yang juga merupakan korban selamat dari tragedi pesawat tersebut. Di situ, si Jack meminta pada si Kate untuk menjahit luka robeknya tersebut. Dengan berat hati dan sedikit sedih akan luka yang dideritanya, si Kate menyanggupi akan hal itu dan mulai menjahit dengan ekspresi agak sedikit jijik atau fobiaan, sembari dibarengi dengan curhat yang mana curhat tersebut awal dari PDKT mereka berdua. Di sisi lain, sebagian dari mereka atau korban selamat pun sedikit termenung tempo jatuh pesawat tadi pagi, sedangkan Hurley tengah menyiapkan sisa-sisa makanan untuk dibagikan nanti malam. Singkat cerita dan sedikit spoiler, di pinggir pantai ini nantinya akan menjadi tempat mereka tinggal selama berada di pulau tersebut. Singkat waktu, malam hari pun tiba dan mereka semua membakar api unggun dan berkemah di pinggiran pantai. Kemudian,
Hurley pun membagikan makanan tersebut pada si Claire mantan saya dulu. Hingga sesudah pergi, si Hurley kembali dan melebihkan makanan milik si Claire. Tuh kan manis banget. Bener ini mah mantan saya dulu. Para korban selamat tersebut berjumlahkan 46 orang. Sebagai seorang dokter, Jack terlebih dahulu melihat luka salah satu korban selamat yang salah berprofesi sebagai polisi, yang sewaktu di pesawatnya duduk bareng si Kate. Di malam itu, Jack berspekulasi dengan menggunakan daun pisang tentang kejadian mengapa pesawatnya bisa jatuh. Namun, Kate lebih mengetahui akan hal itu. Jack pun menyarankan untuk sesegera mungkin menemui kokpit, sebuah ruangan khusus yang biasanya terdapat di bagian depan pesawat. Kemungkinan mereka akan bisa berkomunikasi dengan pihak lain jika nanti menemukan radio tersebut. Hingga tiba-tiba saja That was weird, right? What was that? yang mana gerakan dari suara misterius tersebut ke depannya akan cukup mengecohkan bagi mereka semua. Kita panggil aja warga pantai lah. Sebelum pergi, terlebih dahulu, Kate mencuri sepatu milik si korban meninggal yang masih bagus dan sudah pasti harganya pun mahal. Di sisi lain, si Jack meminta doa untuk mencoba menemukan kokpit dan mencari pemancar berupa radio untuk mengirimkan sinyal darurat. Warga pinggir pantai pun berangkat hanya beranggotakan 3 orang, yaitu si Charlie, Jack, dan satu wanita, yaitu si Kate. Karena si Charlie dari tadi berusaha untuk menggoda si Kate, tiba-tiba saja si Jack pun cemburu dan menyuruh untuk melanjutkan perjalanannya. Di sisi pantai, warga pantai tengah sibuk menghadapi kondisi hujan deras serta sibuk mencari tempat berteduh yang aman. Namun tiba-tiba saja sosok makhluk misterius yang tadi malam hadir kembali. Entah makhluk sebesar apa itu dan berwujud apa itu, tapi yang pasti makhluk tersebut sedang melakukan Sudah jangan takut, Kate, ada aku di sini. Ingat kan kamu lagu Diu Hao yang judulnya Ada Aku di Sini? Scene kembali pada mereka bertiga. Mereka bertiga melalui medan yang sangat susah dan sangat-sangat sulit. Ditambah lagi dengan hadirnya hujan yang sangat deras. Yang untungnya saja mereka bertiga berhasil menemui badan pesawat serta kokpit yang masih utuh. Namun sesampainya di dalam, mereka pun syok karena banyak banget mayat-mayat yang tengah duduk dengan posisi nyerande. Belum lagi medan yang dilalui untuk mencapai titik kokpit sangatlah susah karena posisi pesawat yang menukik tajam. Hingga akhirnya mereka pun dapat mencapai titik kokpit tersebut. Dengan buru-buru mereka bertiga langsung mencari letak pemancar tersebut berada, yang ternyata si kapten pilot masih sehat walafiat. Di sini ia menjelaskan bahwa saat pesawat tengah mengalami guncangan yang sangat dahsyat, pesawat berada di luar ribuan mil dari jalur yang seharusnya, serta tidak bakal ada yang melihat mereka, tutur si kapten. Tanpa berpikir panjang, kapten pun langsung memberitahu letak pemancar sinyalnya berada, hingga tiba-tiba The hell was that? karena si kapten belum tahu menahu dan belum berpengalaman pasal kejadian tadi malam yang menimpa di warga pantai, dengan sok jagoannya ia memberanikan diri untuk bergerak secara signifikan.
Mamam tuh, mamam. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga pun langsung berlari sekuat tenaga dan membawa sebuah pemancar sinyal. Setelah lama bermain lari-larian, si Charlie pun tiba-tiba saja tersandung. Sebagai teman seperjuangan, Jack langsung kembali untuk menyelamatkan si Charlie, sedangkan si Cat lebih memilih untuk berteduh di bawah pohon besar. Di sini, Cat terlihat sangat panik pasca si kapten dicabik-cabik oleh si makhluk misterius tadi, hingga tiba-tiba ia dikejutkan oleh si Charlie dan menjelaskan bahwasannya tadi si makhluk misterius lebih memilih untuk mengejar si Jack dibanding si Charlie. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun langsung bergegas mencari si Jack yang sekarang entah berada di mana. Ketika tengah sibuk mencari, ia menemukan wing si kapten tadi, yang untungnya saja Jack tidak bernasib sama seperti si kapten pilot tadi, yang ternyata juga si kapten pilot entah kenapa bisa nangkring dan merebahkan badannya di atas pepohonan dan film pun bersambung. Yaudah, daripada banyak basa-basi kayak lambe turah, lebih baik kita langsung saja ke episode kedua. Episode kedua dibuka dengan melakukan perjalanan pulang pasca menemukan kokpit dan berhasil membawa pemancar sinyal tersebut. Ketika sepasang suami istri dari negara K-pop yaitu Korea tengah mencari bahan makanan berupa kerang dan sejenisnya. Suaminya bernama Sunhwa sedangkan istrinya bernama Jinsu. Sesaat setelah itu, datang seorang pria yang bernama Dawson. Di situ, Dawson menanyakan apakah Jinsu bersama suaminya melihat keberadaan putranya. Karena dari tadi si Dawson mencuri-curi kesempatan dengan mencuci matanya. Melihat hal itu, si suami menyuruh agar si Jinsu menutup auratnya meski tidak 100%. Shin kemudian berpindah pada putranya si Dawson bernamakan Walt. Dengan rasa takut serta mencoba memberanikan diri sebagai pria gentleman, ia berusaha mencari anjingnya yang hilang bernama Vincent. Dan untungnya saja si Dawson tidak telat menemukan si Walt, yang dalam kemungkinan si Walt tadi tengah diincar dari semak-semak oleh si makhluk misterius yang saya perkirakan berbadan besar serta tegap. Tapi jenis kelaminnya saya sendiri masih belum bisa menebaknya. Di sisi lain, salah dua orang pemuda tengah bergelut dan adu jotos. Dua pemuda ini bernama Said dan satunya bernama Sawyer. Sebagai orang berpendidikan tingkat university, Jack dan Dawson berusaha memisahkan pertikaian antara kedua belah pihak ini. Di sini, si Said dituduh oleh si Sawyer sebagai penyebab dari tragedi pesawat jatuh ini. Lalu, si Cat dengan gagahnya mengatakan bahwa pemancar sinyal yang ia temui sewaktu itu sedang rusak. Tanpa berpikir panjang, Said langsung mengajukan dirinya untuk membenarkan. Merasa terpojok, Sawyer langsung segera meninggalkan TKP. Sedangkan Said meminta sedikit waktu untuk mengecek pemancar sinyal tersebut. Singkat cerita, Said dulunya adalah seorang tentara dari negara Aceh-Aceh Nehi-Nehi di India. Juga pernah bertugas sebagai pusat komunikasi. Setelah lama mengotak-ngatik, ternyata transceivernya tersebut tidaklah rusak melainkan tidak ada sinyal di pinggir pantai. Belum lagi baterai yang dimiliki tinggal sedikit. Kemudian Said menyarankan untuk mendaki puncak. Lalu, si Cat pun meminta izin pada Jack untuk mendaki. Dari situ, justru sempat terjadi perbedaan pendapat antara Jack dan Cat. Mengetahui itu, si Jack menyuruh Cat dan rekan lainnya agar social distancing dengan si makhluk misterius tersebut. Shin kemudian berganti pada Jinsu dan Sunhwa. Ketika Jinsu ingin membantu suaminya, tangannya ditepuk oleh si Sunhwa yang sudah bisa disimpulkan pasca kejadian kemarin dengan si Dawson, membuat hatinya sedikit kesal. Merasa kecewa dengan sikap kekanak-kanakan suaminya, ia
kembali memancing buaya dan membuka auratnya. Sementara itu, Bun tengah mencoba mendekati adiknya yang bernama Shannon. Tempo jatuhnya pesawat membuat hati Shannon semakin hancur. Ditambah lagi dengan perkataan Bun kakaknya yang sangat kasar karena menganggapnya dirinya tidak berguna. Mendengar itu, Shannon memutuskan untuk ikut mendaki ke puncak. Tak lama setelahnya, Charlie pun datang yang juga ingin ikut mendaki. Mereka pun mendaki dengan angka genap, yaitu 6 orang bernama Bun, Shannon, Charlie, Sawyer, Said, dan Cat. Yang ternyata makanan yang Sun Hua cari susah payah hanya untuk seorang wanita hamil, dan itu adalah perbuatan yang wajib ditiru. Tapi janganlah mencari kesempatan ya, nggak boleh. Karena terus memaksa, si Claire pun akhirnya menyetujui untuk makan makanan laut tersebut. Hingga tiba-tiba saja si Claire merasakan tendangan si bayi dari dasar perutnya. Walt yang melihat salah seorang tengah bermain petak-petak tanpa berpikir panjang langsung menghampiri si pria tersebut yang bernama John. Bukan John EQ7 ya, bukan. Di sini mereka berdua saling curhat pasal permainan petak-petak yang mana curhatannya tersebut adalah awal dari persahabatannya. Scene kembali pada mereka berlima ketika tengah berdebat. Tiba-tiba saja mereka semua dikagetkan oleh sesosok makhluk misterius. Mengetahui itu, semua pun panik dan kocar-kacir, terkecuali si Sawyer. Dengan gagahnya, ia berkali-kali mencoba menembak si makhluk berwujud putih tersebut. Namun, si makhluk tersebut sangatlah kuat hingga akhirnya si makhluk tersebut sudah bisa dipastikan akan mati. Tapi yang pasti, makhluk yang Sawyer bunuh bukanlah makhluk yang belakangan ini meneror dengan cara sembunyi di semak-semak. Yang itu loh. Sebagai dokter, Jack tengah berusaha menyelamatkan nyawa si polisi dengan dibantu oleh Hurley. Namun, Hurley sedikit fobia terhadap yang namanya darah. Dengan menarik napas melewati hidung lalu dihembuskan, Jack pun langsung menarik serpihan di perutnya si korban. Karena tak kuat melihatnya, Hurley pun tiba-tiba saja pingsan pasca membunuh si beruang dengan pistolnya. Hal itu sempat menjadi perbedaan pendapat antar keenam orang tersebut. Di situ, Sawyer mencoba menjelaskan akan pistolnya itu. Namun, Said dan rekan lainnya tidak mempercayai spekulasi yang dikeluarkan oleh Sawyer, yang mana perdebatan ini akan berdampak negatif bagi salah seorang dari mereka. Dengan smartnya, Cat pun langsung mengambil pistol dan menodongkannya pada si Sawyer. Dengan terpaksa, Cat harus membagi dua bagian pistol tersebut pada Said dan Sawyer. Sesampainya mereka di sebuah tempat ketinggian, di situ Said mencoba untuk mengecek sinyalnya. Hingga akhirnya Said berhasil mendapatkan sinyal. Tanpa berpikir panjang, Said langsung berteriak, "Mayday, Mayday!" Singkat cerita, Mayday adalah sinyal tanda bahaya atau SOS, standar internasional yang digunakan dalam komunikasi radio. Berasal dari bahasa Prancis Maydes, yang berarti tolong aku atau help me. Lanjut. Kemudian Said mengatakan sinyal mereka terhalang oleh sinyal lain yang juga mengirim panggilan Mayday masih di pulau ini. Kemudian terdengar suara wanita berbahasa Prancis yang tengah melakukan broadcasting. Karena di sini yang bisa berbahasa Prancis hanyalah mantan saya si Shannon. Dengan terpaksa Shannon sesaat menjadi seorang interpreter. Shannon mengatakan, ia bilang, "Kumohon tolong aku. Kumohon datanglah padaku. I'm alone now. Aku di pulau sendirian. Kumohon seseorang datanglah. Yang lain, mereka sudah mati dan sesuatu membunuh mereka semua." Dan juga ada sebuah kode yang dapat dipecahkan oleh Said, yaitu berupa 16 tahun 5 bulan.
yang juga merupakan panggilan Mayday yang diulang secara terus-menerus selama 16 tahun dan 5 bulan. Yang artinya ada seorang wanita yang selamat yang juga terdampar di pulau misterius ini. Tapi apakah benar begitu? Lanjut. Setelah berhasil selamat dan tidak jadi mati, si polisi dengan kejamnya menanyakan di mana wanita itu. Jack pun menjawab, "Wo" atau siapa. Dan film pun bersambung.